Ayyabita yujawiruhu malakur rahmah. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, berwudu, ada malaikat rahmat menungguinya. Jadi kalau ada malaikat maut datang, seandainya takdirnya meninggal, itu malaikat maut negosiasi dulu sama malaikat rahmat. Kamu jangan coba-coba ambil dia dengan cara yang jahat, bukan jahat ya, dengan kasar. Ambil dengan cara yang lembut. Itulah kematian paling indah. Orang meninggal tapi rasanya seperti tidur. Apa yang Allah berikan reward atau pahala bagi siapa yang tidur dalam keadaan suci, nawiyan al-qiyam, dan dia berniat tidurnya itu supaya kuat qiyamul lail. Coba mulai tidur siang, tapi sebentar saja, 10 menit sampai setengah jam. Niatnya disebut qailulah. Apa disebut? Qailulah itu tidur untuk kuat malam hari melek. Kalaupun malam hari tidur supaya segar bangun tahajudnya. Jadi tidurnya bukan karena mata ngantuk, tapi karena berniat mau qiyamul lail. Seandainya antum wafat, meninggal dalam keadaan tidur, bangun-bangunnya itu pasti ingin sholat, walaupun sudah di alam barzakh. Dan itu adalah kematian yang luar biasa, mati yang hidup, ya, kematian yang hidup. Famin dzalik ayyabita yujawiruhu malakur rahmah. Kalau ada orang tidur, dia bersuci dulu, wudu dulu. Ibu-ibu nanya, gimana kalau suamiku cium aku, sentuh aku, batal enggak? Enggak. Kenapa? Kan bukan mau sholat. Kalau mau sholat, tajdid wudu aja. Karena mazhab Syafi'i khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan apakah bersentuh antara laki perempuan batal atau tidak. Imam Syafi'i dulu dia bermazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, jika bersentuh ada desiran birahi syahwatnya baru batal. Tapi kita membedakan wudu itu tergantung untuk apa. Jika wudunya untuk sholat, bersentuhan dengan pasangan, silakan ulang lagi, lebih baik. Tapi wudu untuk tidur, wudu untuk zikiran, baca Quran, tidak perlu ulang wudu. Ya, kalau bersentuhan nggak usah diulang. Bisa membedakannya? Nah, itu at-tafsil aula minal am, ya. Jadi mentaksiskan, menghususkan lebih baik daripada kita berbeda pendapat mengenai saya mazhab Syafi'i. Ya, kamu nggak tahu Syafi'i itu dulu lama Maliki. Selama dia bermazhab Maliki, dia tidak mengatakan batal, ya. Karena gurunya berbeda pendapat dengan Abu Hanifah, beda lagi dengan Sufyan ats-Tsauri, Ibn Uyainah, maka dia mengambil yang paling berat. Kaedahnya disebut al-khuruj minal khilaf. Jika ada orang berbeda 1, 2, 3, maka dia ambil yang paling berat dari 1, 2, 3. Itulah ciri khas mazhab al-Imam Syafi'i. Namun bahasa Arabnya Pak, al-khuruj minal khilaf mustahab, bukan wajib. Keluar dari perselisihan ulama hanya dianjurkan, bukan wajib, jika sanggup. Kalau nggak sanggup, pakai salah satunya. Ya. Termasuk yang kemudian mengatakan kita kalau pergi umroh haji, kita ganti mazhab. Itu orang nggak piknik, nggak ngaji fikih dengan baik. Bahwa Imam Syafi'i sebenarnya tidak mengatakan batal. Itu ada dalam babul hajj, kitabul hajj, di kitab al-umnya, dia pernah menyinggung itu sedikit. Ya, dan dalam syarah-syarah dari murid-muridnya lebih banyak. Jadi antum kalau bawa istri atau bersentuhan waktu tawaf tidak usah ulang wudu, ya. Kita sudah nggak kepikiran lagi dengan syahwat, ya. Maka di Quran disebutkan surat Maidah ayat 6, aula mastumun nisa. Lamastum dari bahasa Arab lamasa yulamisu, saling menyentuh. Berarti di situ ada syahwat, birahi. Imam Syafi'i mengatakan awal birahi itu dari sentuhan, betul nggak? Dan sentuhan yang paling
membuat syahwat muncul sentuhan dari wilayah sensitif, bibir, telapak tangan, ya. Itu sebabnya kalau kita belum terlalu kenal sama orang, saya kalau belum kenal ya, kalau murid-murid ya masih jamaah umum kita pakai ya, alas ya. Kita usahakan pakai alas tangan. Ayyabita yujawiruhu malakur rahmah. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, berwudu, ada malaikat rahmat menungguinya. Jadi kalau ada malaikat maut datang, seandainya takdirnya meninggal, itu malaikat maut negosiasi dulu sama malaikat rahmat. Kamu jangan coba-coba ambil dia dengan cara yang jahat, bukan jahat ya, dengan kasar. Ambil dengan cara yang lembut. Itulah kematian paling indah. Orang meninggal tapi rasanya seperti tidur. Tidur, kebayang tidur? Berasa nggak tidur? Tidur tuh nggak ada rasanya. Ada yang merasakan dirinya tidur? Nggak ada rasa tidur. Maka tidur itu nggak nikmat juga bukanlah suatu yang disebut anugerah, enggak. Allah hanya menyebutkan di Quran, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu sebagai subat. Subat itu kosong dari aktivitas. Maka yaumus sabat, hari sabat itu hari tidak boleh beraktivitas ya. Malaikat ini yad'u lahu bil maghfirah. Setiap kita tidur berwudu, itu malaikat Allah kirim, malaikat rahmat khusus menjaga orang wudu. Jadi antum kalau wudu, ini orang tidur loh, apalagi orang melek. Inilah rahasia yang tidak difahami banyak orang, kenapa guru-guru kita dari dulu mengatakan jaga wudu nak. Kenapa? Karena ada malaikat rahmat yang menunggui dia. Jika tidur ditunggui, apalagi orang yang melek, apalagi antum mau ngaji begini, ini malaikat rahmatnya double. Itu sebabnya jangan ikut pengajian kalau wudunya belum diperbaharui. Kecuali emang lagi nggak suci, perempuan misalnya. Tadi wudunya ada yang lepas nggak? Mestinya diperbaharui. Kenapa? Ada malaikat rahmat, dan malaikat rahmat itu nanti akan menjadi asbab pikiran kita luas. Kita mandang orang nggak sensi, ya, tidak menghina, tidak merendahkan, ya. Bil maghfirati wal hifzi, malaikat ini mendoakan ampunan, wal hifz, hifz itu penjagaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man bata tahiran, siapa yang tidur malam hari dalam keadaan suci, fi syi'arihi malakun, ya, di sekitar dia ada malaikat. Fala yastayqiz illa qala al malak, tidaklah orang ini bangun dari tidurnya kecuali malaikat berkata, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, ya Allah ampuni si fulan ini. Jadi antum kalau wudu, Allah ciptakan malaikat rahmat dan penjagaan yang kerjaannya cuma Allahumma ighfir, ampuni dia. Kalau kita bangun melek, sama nggak malaikatnya? Sama. Dia akan berdoa, ya Allah jaga dia, ya Allah jaga dia, ya Allah ampuni dia. Fa innahu bata tahiran. Nah, kalau dia tidur dalam keadaan suci, maka fabil aula, maka lebih utama lagi jika dalam keadaan melek jaga. Dalam riwayat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahhiru hadhil ajsad. Kalau tadi riwayat Ibnu Hibban, ya, Sahih Ibnu Hibban, beliau berkata di hadis yang sekarang riwayat Tabarani dengan sanad yang kuat, tahhiru hadhil ajsad, bersihkanlah tubuh ini. Tahharukumullah, Allah akan membersihkan batinmu. Fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahira illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun. Tidak ada orang tidur dalam keadaan suci kecuali Allah kirim malaikat penjaga. La yanqalib sa'atan minal lail, tidaklah dia kemudian bangun satu saat saja malam hari itu kecuali malaikat mengatakan, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah ampunilah dia
karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Nah, ini busyra lana, ini kabar gembira buat kita bahwa satu amal ada malaikat. Malaikat wudu lain dengan malaikat zikir. Malaikat zikir lain dengan malaikat baca Quran. Malaikat Quran pun per surat, per ayat, per huruf lain malaikatnya. Betapa nikmatnya kita. Dan malaikat itu bukan Tuhan kita, malaikat itu khadam Allah, dari Allah yang Allah kirim untuk kita. Ya, khadam dari Allah. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz tuh pakai khadam, ya khadam malaikat, Rasulullah yang ngajarin. Ya, takut. Khadam itu dua, ada khadam langit, ada khadam bumi. Atau khadam nur, khadam zulumat. Bukan zulumat, khadam nur, khadam nar. Khadam dari cahaya, malaikat, khadam dari api, yaitu jin. Jangankan kami, sekelas Imam Salafi Ibnu Taimiyah membolehkan punya tentara jin. Bahasanya bahkan lebih dari itu. Boleh isti'anah bil jin, meminta tolong kepada jin, tapi saya tidak merekomendasikan itu ya. Jadi Ibnu Taimiyah ini menyaksikan ulama-ulama, guru-guru dia perang jihad itu ngirim pasukan jin. Tenang, kita ini gak pernah musuhan sama jin. Seperti yang di film-film horor yang disukai ibu-ibu, padahal ibu-ibu ini penakut. Kita ini musuhannya sama syaitan, bukan jin. Musuh kita siapa? Tidak ada di Quran mengatakan innal jinna aduwwal lakum. Jin itu musuh kamu, tidak ada. Yang ada innasyaitana, yang musuh kamu adalah dan syaitan itu ada yang bertubuh jasad manusia, ada yang bertubuh jin, dan tidak ada malaikat. Oleh karenanya musuhnya kiai, musuhnya ustadz ya ustadz. Karena yang iri sama ustadz ya ustadz juga, nggak mungkin dong yang iri sama ustadz politisi. Apakah orang yang dagang iri sama ustadz? Yang ada orang dagang manfaatin branding ustadz. Wa min dzalika annahu tustajabu da'watu. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu, dia dikasih satu sir doa, doanya mustajab. Annahu tustajabu da'watuhu, doanya mustajab idza qama min lailati, jika dia bangun malam hari. Fa'an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Sayyidina Mu'adz, orang yang disebut Nabi a'rafun nas bil halal wal haram, Mu'adz, sahabatku yang paling mengerti hukum halal haram, Mu'adz. Sayyidina Mu'adz mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syukran ya, ma min muslimin, tiada seorang muslim. Ini muslim semua? Udah pasti masuk masjid toh, sholat, syahadat dan segala macamnya. Berarti kalau kita terjemahkan, tiadalah kita ini yabitu tahiran, tidur dalam keadaan suci, fayata'aru minal lail fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu Allahu iyyah. Dia minta malam hari urusan dunia kah atau akhirat, pasti Allah kasih. Nah, ini sirrul ijabah. Mau doa mustajab? Jangan tidur dalam keadaan junub. Jangan tidur dalam keadaan kotor. Tidur itu bersih-bersih badannya, berwudu. Mohon maaf yang muda-muda ini kadang kalau habis bercinta dengan istrinya langsung tidur. Ibu-ibu ini paling pemalas, ya. Udah mungkin udah dibeliin heater masih aja ya. Ini hampir semua orang yang lapor kepada saya masalah mandi wajib. Nah, semoga yang hadir malam yang siang ini pada pagi ini jadi rajin mandi ya. Kalau rajin mandi, inilah rahasianya. Orang kalau mohon maaf ya melakukan hubungan suami istri yang halal lalu dia mandi dan dia tidur, doanya malam itu mustajab. Dia melakukan suatu hubungan yang halal, Allah rahmati dia, Allah ampuni dia, ditambah dia tidur dalam keadaan suci, rezeki ente nggak usah ditanya lah. Jadi kalau ada orang nanya, apa sebenarnya rahasia rezeki lancar?
Sering-seringlah bercinta dengan pasangan yang halal, mandi setelah itu langsung, lalu tidur dan dalam keadaan suci, niatkan tahajud. Insya Allah Allah mudahkan semuanya. Tapi kalau mandi, janganlah, ada cara mandi. Kalau mandi, ini dipakai oleh orang ilmunya di kolam renang. Kalau kita masuk kolam renang, yang masuk pertama kali kaki atau kepala? Kaki dulu. Kaki itu ada saraf yang banyak sekali. Biar dia berkenalan dulu, dia lagi berhadapan dengan air dingin kah, panas kah, berkaforit kah, atau apapun. Dia akan nanti menangkap, oh aku sedang ketemu air ini. Nanti si kaki yang punya saraf dia ngirim ke punggung, ngirim ke sini pundak, terus sampai kepada otak. Otak kita lalu menyiapkan, mengatakan ke seluruh tubuh, siap-siap kamu bertemu air yang dingin, gitu. Ini serius Pak. Ini cerita Imam Ghazali ini ya. Sebelum ada neurologis hari ini, Ghazali udah cerita itu. Imam Ghazali itu wafatnya 505 Hijriah. Dia sudah mengerti bab itu. Dia tidak anti biologi, dia tidak anti kedokteran dan filsafat. Dan dia mengerti cara bagaimana kinerja badan. Jadi kalau mau mandi, dimulai dari mana? Ya, baca doanya di hati aja. Kalau tempat mandinya bercampur dengan tempat buang air. Ya. Syukur-syukur mandinya pakai kain basahan ya. Disiram ujung kaki, naik bertahap ya. Ini pangkal paha kita, itu salah satu wilayah yang mesti kena air dahulu sebelum badan. Kemudian masuk ke sini. Tangan masuk ke mana? Ini wilayah yang mesti kena air dulu. Bagian mana nih? Nah, di sini ada titik panas, dia kalau kena air dulu, dia cepat sekali beradaptasi. Maka tidak ada yang namanya rematik mandi malam hari, itu nggak ada, itu bohong. Yang ada Anda salah cara mandi. Mandi langsung main guyur. Makanya cara mandi pun harus berijazah. Harus bersanad. Dimulai dari kaki, bertahap kanan, ya, masuk, baru bagian sini juga, ini bagian panas, betul nggak? Ini bagian panas, siram-siram dulu di sini, tengkuk, baru guyur kepala. Tidak ada namanya air dingin. Kampung saya itu dingin sekali airnya. Jam 5 sore sudah dingin. Sudah dingin jam 5 sore. Ini kita mandi jam 3. Nggak ada tuh. Enak. Justru air yang paling bagus, yang paling banyak oksigennya, air yang dingin. Air yang paling banyak oksigennya, air yang dingin. Bagi yang punya penyakit-penyakit badan tuh coba mandi sebelum subuh. Tapi dengan cara yang tadi lebih baik, lebih oke lagi kalau ente melakukan sesuatu sunnah sebelumnya ya, bersama pasangannya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat Abu Umamah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda bersabda, man awa ila firashihi, siapa yang hendak naik ke ranjangnya dalam keadaan tahiran yazkurullah, dalam keadaan suci, dia mengingat Allah hatta yudrikahun nu'as, dia sebut nama Allah sampai datang tidur. Lam yanqalib sa'atan minal lail yas'alullah khairan min khairid dunya wal akhirah illa atahu Allah iya. Tidaklah dia bangun malam hari walaupun sesaat lalu berdoa urusan dunia ataupun akhirat kecuali Allah kasih. Jadi ma'rifat doa mustajab pun gak mesti wiridan banyak. Emang Allah itu kalau ente gak wiridan gak denger. Kita wiridan, kita wiridan atau tidak, Allah dengar nggak? Yang masalah itu yakinnya kita yang kurang. Doa itu yang penting yakin, bukan banyak. Dukun itu saking yakinnya, padahal wiridannya nggak ada, atau kalaupun wiridannya wiridan kegelapan. Tapi dia yakin, dia baca kun selesai, kalah kiai. Banyak kiai kalah?
Banyak. Maka kiai kadang-kadang lebih penakut daripada dukun ya. Nah, inilah rahasia yang saya terima dari banyak guru saya tentang bagaimana cara hidup bahagia, hidup sukses itu dimulai dari kasur. Bukan, jangan jorok ente. Kasur itu maksudnya tidur dalam keadaan suci. Ada satu riwayat, saya nggak tahu di sini disebut atau tidak. Hadisnya Hasan, man bata tahiran, siapa yang tertidur dalam keadaan suci, ruhnya Allah mi'rajkan dan tawaf di arasnya. Nah itu kesuciannya sudah level tingkat tinggi itu. Tapi kita nggak ingat. Kenapa kita nggak ingat? Nah ini rahasianya. Mimpi yang kita ingat itu hanyalah mimpi yang saat kita ngalami kita bangun, itu yang kita ingat. Jadi kenapa antum kalau mimpi nggak ingat? Sebenarnya setiap orang tidur itu mimpi. Namun mimpinya udah selesai, dia tidur nyenyak, dia bangun, dia lupa. Nah, itulah gunanya. Nah, ini kaifiatnya. Bersuci, sembari mata ini mau melek-melek merem gitu ya, kolbunya zikrullah. Kolbunya zikrullah, sebut nama Allah. Ada zikir yang tidak dibaca lisan lagi, dibaca kolbu. Nah, itu yang mesti diambil talqin kepada guru mursyid. Bukan zikir baca lisan lagi. Karena menjelang tidur itu mirip-mirip sakarat orang mati, tapi ini sakarat mabuk, orang mau tidur, yang kita sebut ngantuk. Ngantuk itu kayak orang sakarat loh. Orang kalau betul-betul capek, dia antara jaga dan tidur itu kayak kadang kayak ngeliat sesuatu kelibet, bener nggak? Pernah ngalami begitu? Ya, saya sering karena tidur saya jarang. Jadi kalau mau tidur itu kadang-kadang macam-macam yang kelihatan ya. Kadang ngeliat ente juga ada. Nggak penting juga kadang tuh. Kadang ngeliat yang nggak perlu. Akhirnya saya ingat, aku belum wudu, ulang lagi wudu. Nah, itu rahasianya jika berwudu sebelum tidur ya. Nah, ada hadis berikut, wa min zalik anna lahu thawaba qiyami tilka al-laila wa la ghalabat aynahu wa lam yakum. Seandainya tertidur, dia dinilai tetap sholat sepanjang malam. Ini reward dari Allah ya. Walau ghalabat aynahu wa lam yakun. Seandainya matanya emang kecapean, mungkin khidmatnya terlalu berat, walam yakum, dia tidak bangun malam hari, dia dapat pahala sholat malam walaupun tidak sholat ya. Tapi ini nggak sering-sering ya. Kalau ente kayaknya tiap malam begitu. Ma min mri'in takunu lahu salatun bilail. Tidaklah seseorang punya wiridnya adalah sholat malam. Fa yaghlibuhu 'alaiha naumun, tapi malam itu dia kecapean dan dia ketiduran. Illa kataballahu lahu ajra salatihi. Dia tetap ditulis sholat. Asbab apa? Ada malaikat yang nungguin, malaikat itu yang sholat. Pahalanya dikasih buat kita. Wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Tidurnya dijadikan Allah sebagai sedekah untuk badan. Ini rahasia. Tidur itu ternyata sedekah untuk badan. Kenapa? Tubuh ini bukan punya kita, tubuh ini dipinjamkan Allah dan Allah punya amanah ini jaga tubuh. Ente jangan merasa ini tubuh milik kita, enggak. Suatu saat bakal ditinggal enggak? Udah berapa miliar sih orang meninggal di dunia ini? Kok masih kurang sadar bahwa tubuh ini bukan milik kita, dia pasti ditinggalkan, maka disebut meninggal. Oleh karena itu jaga-jaga tubuh ini. Jadi merawat wajah, merawat badan, ngobatin badan itu sedekah kita untuk diri sendiri. Diri zahir. Ya. Kalau anak-anak muda nih main PS, main game, jangan lupa minum, makan ya, dan jangan main terus. Main itu kan mata, tangan, otak. Tubuh ini punya kebutuhan lain. Kawan kita dulu ada waktu kuliah, awal-awal PS keluar tuh, PS1 tuh berapa itu ya?
bukan PS ya, namanya apa, game apa dulu tuh ya, Nintendo ya. Besok mau skripsi, karena dia tahu santai aja, kan 2 hari lagi mau skripsi, 2 hari 2 malam main game, lupa minum. Besok lusanya waktu mau ujian, tepar, jatuh, opname, ternyata usus buntu. Dia tidak bersedekah ke badannya. Ya, jadi yang suka main sepedaan, yang suka jogging, olahraga, jangan siksa badan. Itu sebabnya saya mohon maaf, saya tidak sepakat dengan orang yang membolehkan minum suplemen untuk bikin badan berotot. Itu suplemen bukan hormonnya, bukan hormon laki-laki. Itu hormon yang ada di ibu-ibu itu. Ya, itu yang bikin badan laki-laki kemudian gelambir-gelambir tinggal dibentuk kan. Kalau hormonnya ada hormon perempuan, nanti lama-lama jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bergaul aja dengan orang kemayu, kita ikut kemayu, Pak. Ya, saya tidak menyalahkan teman-teman kalau ada emang karena dia besarnya bersama perempuan jadi agak sedikit halus, nggak apa-apa. Tapi jantan mah jantan aja ya. Tetap sukanya dengan lawan jenis. Tetap ada ketegasan batin sebagai seorang laki-laki. Wa fi riwayatin kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi. Tidur itu adalah sedekah Allah untuk kita, maka jangan sombong, terimalah sedekahnya Allah. Antumul fuqara'u ilallah, kalian itu orang fakir, Allah kasih sedekah namanya tidur. Wa ja'alna naumakum subata, ya. Kerja jangan tiap hari lembur, ya. Nggak bakal kaya. Kerja itu yang penting golden time-nya. Waktu emasnya yang dicari. Saya belajar bahasa Arab itu juga saya cari time emas. Saya nggak belajar, nggak seperti, mohon maaf, pesantren hari ini yang memaksakan santrinya hari bahasa Arab. Akhirnya anak kita kena gundul terus. Hari bahasa Inggris gitu. Seharusnya kalau mereka sudah tahu metode mendidik, cukup dibuat English hour, Arabic hour gitu ya. Jam bahasa Inggris, jam bahasa Arab. Karena otak kita ini suka bosen. Kan lucu, akhirnya muncullah bahasa-bahasa ala santri, ngomongnya bahasa Inggris, tapi orang Inggris nggak paham. Bahasanya bahasa Arab, tapi orang Arab Saudi bilang, ish hada, ish kulta, ayu lugatin hada, katanya. Ini bahasa apa ini? Bahasa planet dari mana ini? Ngomongnya la na'am tapi nggak jelas. Ya. Ana adiribu, ana aj'alu hala apalah nggak jelas tuh. Itu akibat karena pemaksaan otak. Otak itu nggak usah dipaksa, otak itu cukup dilatih, dia akan mengalami loncatan kemampuan. Jadi itu yang disebut ya neurologis otak itu. Ya. Nah, teman-teman ahli otak ternyata berutang banyak ke Ibnu Sina. Ibnu Sina menemukan teori itu dahulu. Walaupun diklaim oleh orang-orang sekarang ya. Kita ini, jadi otak tuh kayak apa ya? Dia kalau hari ini bisa baca 1 halaman, besok kalau baca lagi meningkat jadi 5. Besok baca lagi bisa jadi 10. Itu otak. Jadi nggak ada namanya otak aneh udah tua, itu bohong. Tua itu mah badan doang, kulit keriput. Tapi kalau otak itu dilatih, pasti dia aktif lagi. Otak itu bisa melakukan peremajaan diri. Disitulah gunanya tidur sejenak. Lalu kenapa imam-imam kita kurang tidur? Tapi mereka otaknya lebih cerdas daripada orang yang kayak ente ini banyak tidur. Karena mereka subatanya, istirahatnya bukan dalam tidur, dia istirahatnya ketika wiridan. Ini yang saya sering bacakan di luar sana, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah mengatakan dengan zikir kolbu menjadi tentram, jantung menjadi rileks. Jadi seorang kekasih Allah itu ketika dia sudah tahu teknik berzikir, dia cukup duduk tenang, duduk begini saja, itu sudah setara dengan tidur 1 jam. Dia napas agak dalam dikit, menyebut nama Allah, itu rasanya sudah sama.
Bayangkan Nabi musim perang itu sulit sekali tidur, ya, nggak bisa tidur. Dan Nabi memang matanya tertidur, hatinya melek. Kenapa? Hati Nabi tidak pernah berhenti berzikir. Hati Rasulullah SAW setiap detik, setiap saat itu menyebut nama Allah, ingat Allah. Itulah asasnya kenapa Nabi tidak tidur kolbunya, tapi tidur matanya. Kalau kita gimana? Mata melek, hati lelah hayati. Dalam satu riwayat kata Rasulullah di halaman 112, "Ma min 'abdin yuhadditsu nafsahu bi qiyami sa'ah min al-lail fayanamu anha." Tiadalah orang berniat dia bangun malam hari sesaat saja tapi dia tertidur. Illa kana naumuhu shadaqatan tasaddaqallahu biha alaih. Maka tidurnya Allah jadikan sedekah. Nah, sekarang ketemu istilahnya disebut kredit sleep. Ya, kayak kita ini rombongan kami ini yang khidmat. Saya juga khidmat ngajar, teman-teman khidmat nemenin kita. Nyiapin segala macamnya. Kami ini baru tidur setengah jam, 1 jam. Dari kemarin. Ada yang baru mau tidur kita bangunin sarapan. Ya enak aja ente tidur, kita bangun, ya kan. Tapi kan ada yang dapat bonus lagi ngaji ngorok kan. Itu bonus dari Allah. Kan sedekah. Sedekah dari itu paling banyak dapat sedekah nih. Ya, dapat sedekah, ente dapat sedekah juga sering kan? Kita sudah hafal orang-orang yang sering menerima sedekah dari Tuhan itu. Betul itu penting, tapi jangan sering-sering juga dapat sedekah begitu depan orang, kan malu kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah sampaikan satu kisah juga. Imam Syazili, kami pernah ziarah 2023 ya. Imam Syazili wafatnya di Humaitsara. Dia berdoa, ya Allah, wafatkan aku di negeri yang tidak pernah ada maksiat sebelumnya. Karena Mesir itu negeri penuh maksiat dari zaman Fir'aun, bahkan sebelum Fir'aun, dia cari tempat yang Fir'aun gak pernah sentuh. Namanya Humaitsara. Kita lewatin lembah. Itu saya udah jalan, kayaknya aku gak bisa balik lagi ke Indonesia nih. Emang perjalanan, itu ternyata perjalanan beliau dari Alexandria ke Mekah, tapi melalui Humaitsara. Di situ dia meninggal, ternyata dia dulu pernah ngomong ke muridnya di wilayah-wilayah itu. Apa kata dia kepada muridnya? Wahai Ananda, wahai santriku, aku mau punya wirid dulu, tolong jangan diganggu. Tahu-tahu beliau ambil bantar terus miring ke kanan, tidur, ngorok. Laki-laki ibu biasa ngorok ya. Itu bukan aib, itu berkah dari Allah, suara terindah buat ibu-ibu. Tertidur, ngorok. Nah, karena hadisnya Nabi disebutkan Nabi itu juga ngorok. Ya, dalam hadis Bukhari dalam bab Adabun Naum dan juga Al-Adab Al-Mufrad, Nabi tertidur itu sampai terdengar bunyi dengkurnya. Jadi dengkur ini bagian dari sunnah. Sunnah yang tidak dapat pahala. Karena dia sunnah tabi'i, sunnah nature, bukan sunnah yang diusahakan. Orang yang tertidur dalam keadaan begitu, dia dapat sedekah dari Allah. Tapi bagi Imam Syazili, dia sebut itu wirid. Bangun tidur, muridnya nanya, wahai Tuan Syekh, katanya kau mau wirid, kok tidur? Apa jawaban beliau? Aku meniatkan tidurku supaya melek wiridan, melek ngajar, melek khidmat, melek berjuang. Maka tidur itu bagian dari wirid. Kalau wiridan begitu nggak boleh lama-lama. Ya, saya punya wirid panjang begitu ya. Wirid tidur. Wirid an-naumi. Hizibnya mendengkur ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini rahasia bapak-bapak kalau lagi Jumatan. Wa katabalu ajra ma nawa ya. Allah catatlah apa yang dia niatkan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita pindah dari bab malam ke bab sholat rawatib ya. Sholat sunat yang lain yaitu 12 rakaat yang ada menyempurnakan sholat-sholat kita yang ada. Apa rahasia daripada menjaga 12 rakaat setiap hari sholat sunat ya, yang merupakan sholat rawatib
2 sebelum subuh, apalagi 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, yang sebelum asar diperdebatkan, setelah maghrib ittifaq, sebelum maghrib diperdebatkan. Berarti habis maghrib 2. Udah berapa? 2 subuh, 2 sebelum subuh, 8 qabla dan ba'da zuhur, jadi 10. Ba'da maghrib 12. Ya, sebelum isya diperdebatkan, setelah isya ini ulama banyak yang mengatakan oke, gitu ya. Atau dihitung saja sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, maka maghrib isya, setelah maghrib 2, setelah isya 2, hitungannya tetap 12. Jadi ada rahasia pada angka 12, yaitu rahasia rokaat. Jadi kalau tubuh ini bergerak, diajak dia ruku sujud sampai 12 rokaat setiap hari, ada sesuatu mekanisme langit yang terjadi pada diri kita. Apa kata beliau di sini? Wa min syarafil ummah al-Muhammadiyah. Di antara keulamaan umat Nabi Muhammad, ma ja'alahu Allah Ta'ala minal fadli wa thawab ala fi'lin nawafil. Allah jadikan rahasia besar dalam melakukan amal-amal yang nawafil. Nawafil itu amalan tambahan. Kita sering nyebutnya amal sunnat, tapi itu istilah awam. Istilah hadisnya nawafil. Apa istilahnya? Kalau istilah awam sunnat. Yang dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, itu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, nawafil itu yang dikerjakan mengundang cinta Allah, yang tidak dikerjakan Allah tidak murka. Itu bahasanya. Beda tipis. Nafilah bahasa umumnya apa? Mustahab atau sunnat. Yang dikerjakan tak apa dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bahasa tasawufnya apa? Dikerjakan mengundang cinta Allah, ditinggalkan tidak membuat Allah murka. Bisa membedakan? Antum pilih, dicintai Allah atau enggak? Ya, kalau pakai pendekatan ulama sufi, kita akan lebih tergerak untuk mengamalkannya. Ya, wal hikmah fi syar'iyyatin nawafil. Ada hikmah dalam mengamalkan nawafil itu. Pertama, takmilul faraid, menyempurnakan amal fardu biha, dengan amal nawafil itu, in arada fiha naqsun. Kenapa? Pasti amal wajib yang kita kerjakan itu ada kurangnya. Kama sabata fil hadis, seperti disebutkan dalam hadis Sunan Abi Daud dan selainnya, wal tartadu nafsuhu bi taqdimin nafilah wa yatanashshat biha wa yatafarragh qalbuhu akmal faraghi lil fariidah wa li hadza yustahabbu an yaftah salatal lail bi rak'atain khafifatain. Salat sunat sebelum salat wajib, kalau dalam bahasa psikologi hari ini disebut prakondisioning. Sebutannya apa? Maka dianjurkan sebelum sholat qiyamul lail yang biasa kita kerjakan, ada namanya sholat 2 rakaat ringan, kuliah kulhu. Itu gunanya untuk menyelaraskan badan, mengkondisikan badan biar siap sholatnya banyak. Lalu ada beberapa mazaya makathira wa manaqib azima, ya, faminha annahu man hafaza ala 12 raka'a min al-lail layla banallahu lahu baitan fil jannah. Jika enggak sempat salat sunat sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur dan salat-salat yang lainnya, kumpulkan di malam hari, jadikan dia 11 atau 12 rakaat, itu juga bisa. Ya. Apa kata Nabi? Siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, setiap malam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan bagi dia villa di surga. Pengen punya villa enggak? Ya. Yang biasa punya villa di puncak, orang kaya apa orang miskin? Berarti mau kaya, sholat 12 rakaat setiap hari. Itu konglomerat. Jangankan di puncak, di sorga aja dia punya villa. Apa maharnya? 12 rakaat setiap hari, ya. Oleh karena itu Sayyidina Muhammad SAW ketika ketinggalan salat sunat sebelum subuh, beliau mengqadanya ba'da subuh langsung.
Dan itu tsabitun fis sahihaini, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini jarang disampaikan tapi mesti kita sampaikan. Bahwa yang tidak diperkenankan sholat antara subuh dan terbit matahari itu sholat rawatib. Tidak ada sholat rawatib. Tapi kalau mengqadha boleh. Nabi yaqdi salatahu an-nafilah fabil aula an naqdiya salatal faridah. Nabi mengqadha salat sunatnya apalagi salat wajib. Ya, jangan seperti yang dikatakan temanku satu ini. Jadi dia tertidur subuh jam 7. Ah, udah lewat, ya sudahlah. Besok masih ada subuh lagi. Dia punya utang kepada Allah terus dia nggak bayar. Itu kan sama kayak ente mau bayar hari Senin nggak bisa bayar. Kan udah nggak bisa bayar hari Senin, berarti sudah. Begitu nggak? Besok nggak bayar lagi. Begitu. Itu orang cerdas bodoh. Ya, banyaklah orang-orang yang bodoh itu hari ini. Jangankan amal wajib, ya, amal sunatnya nggak diqadha. Kebalik ya. Jangankan amal sunatnya, amal wajib aja nggak diqadha. Nah, kita diribat menyarankan semua orang yang sudah belajar zikir wirid asas yang pagi sore 100 itu kalau ketinggalan pagi qadha duha. Ketinggalan duha qadha lagi di jalan kah, lagi di mana kah? Karena sekali meninggalkan amal rutin dia akan bolong sampai nanti. Ya. Ingin punya wirid kalau ketinggalan qadha. Itulah Nabi SAW ketinggalan sholatnya Nabi qadha bahkan di waktu makruh. Jadi boleh sholat di waktu makruh, boleh kalau itu qadhaan, ya, mengqadha. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ada versi lain dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, saudara dari Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba yang muslim yusalli lillah, dia salat karena Allah, bukan karena rezekinya lancar, bukan karena penjagaan diri, tapi hanya karena Allah. Fi kulli yawmin 12 raka'atan tatawu'an ghaira faridah, 12 rakaat yang bukan wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah bangunkan dia istana villa di surga, au illa bunya lahu baitun fil jannah, riwayatnya hampir sama. Apa aja itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, rakaatain ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis Sayyidah Aisyah diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang hasan disebutkan, man sabara ala sintai rak'ah, yang mewiridkan 12 rakaat setiap hari fil yawm wa lailah dakhala al jannah, pasti masuk surga. Kenapa? Dia punya rumah di surga. Kalau kita mau pulang kampung nggak ada rumah di kampung, berani pulang nggak? Mau nginep di mana? Malunya bukan main. Betul? Orang punya rumah di satu tempat, pasti dia ke tempat itu. Kalau kita punya villa di surga, pasti kita bakal ke sana. Sudah nyicil belum? Sudah nyicil? 12 satu hari 12 satu villa. Satu istana sudah. Besok berarti ente yang sudah 12 rakaatnya bertahun-tahun berapa itu? Kalau matinya husnul khotimah. Wa min dalik. Nah, sekarang diurai. Tadi 12 itu adalah villa istana di surga. Sekarang diurai mulai dari sholat subuh. Halaman 114 paragraf kedua. Wa min dalik anna rak'atayil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwasannya 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebutkan orang paling kaya di dunia hari ini siapa? Di Indonesia deh. Siapa orang kaya di Indonesia, Pak? Siapa, Pak? Jisam.
Kayaknya iya ya. Kalau yang itu naga-naga gitu ya. Sekarang 9 naga lawan 9 haji. Ada aja tuh orang ya. Kita daripada 9 naga mending 9 haji. Tapi tunggu dulu, 9 naga ini juga ada yang baik-baik 1-2 orang ya. Ada yang muridnya Pak Menak itu, 9 naga itu. Ya. Kadang-kadang orang lokal lebih ganas daripada orang bernasab kepada selain pribumi kadang ya. Kita berdoa, siapapun orang-orang kaya di muka bumi ini, terutama Nusantara ini, dia cinta negeri kita. Ya, jangan hanya eksploitasi bumi, tapi pelit. Saya suka kalau ada orang eksploitasi bumi, tapi dia kemudian banyak bersedekah ke orang sekitar, bahkan ke seluruh negerinya. 2 rakaat dunia lebih baik dari semua harta 9 naga dan 9 haji. Serius Pak. 2 rakaat, makanya Nabi ketinggalan, beliau qadha. Yang tadi subuh dapat enggak 2 rakaat? Dapat. Alhamdulillah, jadi orang kaya hari ini ya. Saya enggak sempat, kenapa? Ngejar mau ke Puri Cinere. Habis subuh enggak sempat juga untuk mengqadha. Kenapa? Langsung ngajar. Tapi tenang, 1 bab ilmu lebih afdal dari 1000 rakaat. Ente mau lawan aneh. Aduh, alhamdulillah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sama ya. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Nabi mengatakan, lebih aku sukai 2 rakaat dari dunia dan seisinya. Perhatikan, Nabi punya kendaraan yang sekarang kalau dijual seharga Ferrari. Disebut dengan himar al-na'am, ni'am ya. Oh, gimana bahasa Arabnya itu? Himar, jadi kedelai yang warnanya merah, itu indah sekali. Orang sekali lihat matanya melototin gini. Itu Nabi. Jadi jangan dikira Nabi itu suka warna merah. Siapa yang mengatakan setan suka merah? Ya Nabi juga suka merah. Karena semua warna dari Nabi Muhammad SAW, hatta warna merahnya yang disukai setan itu dari Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, aku tatap rembulan di atas purnama, di bawah Nabi sedang pakai gamis, lalu jubahnya jubah merah marun. Kata beliau, lakana ajmal minal qamar fi lailatul badr. Wajah beliau, penampilan beliau, performannya lebih cakep daripada rembulan. Enggak ada apa-apanya. Jadi Nabi itu enggak lusuh. Jadi siapa yang mengatakan hidupkan sunnah Nabi tapi bajunya lusuh, ente sedang mempermalukan Rasulullah SAW. Ya, maka teman-teman kita jemaah tabligh pun kita kasih tahu bajunya yang bagus. Khurut tapi baju yang bagus. Jangan lusuh. Teman-teman tarekat sufi, salafi, ente baju yang bagus. Itu sarungnya lumayan mahal kayaknya tuh ya. Ya, kenapa gus-gus di Jawa itu kemana-mana pede pakai sarung Pak? Sarung dia seharga motor ente, motor bekas. Ya, serius. Sarung-sarung mereka itu tenun manual. Yang 2 bulan 3 bulan baru jadi, mereka pakai. Ada yang batik ya. Kita baru melek Pak. Kenapa gus-gus ini lebih senang pakai sarung daripada pakai celana? Karena celanaannya 300.000, sarung dia 3 juta. Jadi 10 celana kita baru dapat 1. Jadi kalau kita bilang, sarungan di bandara, dia nggak tahu itu harga sarung berapa ya. Tapi kalau orang sholat 2 rakaat lebih afdal dari seluruh sarung yang dipakai semua gus-gus itu. 2 rakaat saja, sholat subuh sebelum subuh ya. Coba berazam mulai siang ini, pagi ini, saya berniat untuk menunaikan sholat nafilah, sholat sunnah, sholat tatawwu, mengundang cinta dari Allah. Kalau ini kan hanya motivasi. Ini hanya motivasi ya. Kalau 2 rakaat lebih utama dari dunia dan seisinya, berarti dunia ini sebenarnya apa sih? Gak ada apa-apanya. Ya, gak ada apa-apanya dunia ini.
Itulah sebabnya satu zikir lebih afdal dari dunia dan seisinya, 2 rakaat apalagi. Qauluhu khairum minad dunya ay min mata'iha wa zuhratiha li'anna thawabaha baqin wal ittija' sunnatun ba'dal fajr, ya. Liqauli idza shalla ahadukum raqatil fajr falyattaji' ala yaminih. Bahkan kalau ngikutin sunnah aslinya, habis sholat sunat kita rebah-rebahan dikit ngadap ke kanan. Nah, saya bisa ngerjain itu kalau lagi suluk aja. Lagi suluk kita bisa ngerjain gitu. Orang masuk fajar azan, kita nggak seperti, mohon maaf ini, masjid-masjid kok mau diatur oleh apa ini? Kita nggak boleh diatur sama ini, Pak. Kita yang ngatur dia, ya. Jangan 10 menit, 15 menit dong. Siapa yang buru-buru di masjid? Kalau mukmin masuk masjid seperti ikan masuk ke air, dia nggak buru-buru keluar. Kecuali ente munafik masuk masjid gelisah aja, ya. Ada yang lucu, jamaah interupsi ke ustadz lagi ngajar, jadi maghrib ke isya masuk azan, ustadznya hajar aja terus. Dia lagi nguji jamaahnya. Ada jamaah nggak mengerti mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang sunat, mana yang mustahab. Mendengarkan satu bab ilmu itu wajib, walaupun ustadznya nggak semazhab, semanhaj sama kita. Ini karena dia celananya agak di atas sedikit, ya. Ustadznya pakai sarung, ustadznya lanjut ngaji pas azan, diinterupsi, ustadz itu nunjuknya ke sini. Ternyata dia sholatnya pakai ngikut, padahal di zaman Nabi nggak ada ini. Sholat ngikutin dan dibatasi oleh jam-jam ini bagian dari bid'ah muhdatsah. Ya, bid'ah juga ini. Ini boleh dipakai hanya sekedar mengetahui waktu masuk, bukan membatasi antara azan dan iqamat. Jadi menurut saya, hemat saya, mohon maaf kepada seluruh pengurus masjid. Jadi net apa namanya itu? Alarm pembatas antara azan dan iqamat itu bid'ah matrudah sayyi'ah, itu bid'ah tertolak. Ya, nanti kalau kita bikin surau kita nggak bikin itu, ya, bid'ah. Cukup buat sekedar info, tidak usah kemudian membatasi. Siapa yang punya masjid kasih tahu. Ya, di masa Nabi tanya aja kalau orang protes, ada nggak ini zaman Nabi? Nggak ada. Nabi sholat isya itu orang udah tertidur baru Nabi mengatakan Bilal azan. Kalau udah tertidur jam berapa itu? Bapak tidur jam berapa biasanya? 9.10. 9.10. Kalau aneh jam 3, Pak. Kita tidur rata-rata normalnya 9 dan 10. Kira-kira Nabi isya'nya jam segitu. Sanggup nggak bikin masjid begitu? Nanti kita bikin masjid begitu. Insya, maka kami lagi bikin masjid surau di Buaran, nanti kita akan hidupkan sunnah-sunnah Nabi dari hal yang kecil-kecil. Ente kan kira sunnah Nabi itu cukup sorban, imamah, pakai gamis. Dikira pakai begini enggak sunnah. Nabi ada hadis pakai apa ini namanya? Kancing. Itu ada hadisnya, maka saya pakai baju ada kancingnya, saya niatkan ikut Nabi. Pakai sarung, ada hadisnya. Cuma Nabi enggak pakai batik emang. Tapi Nabi seandainya tahu ada batik dari Jawa, pasti Nabi pakai. Kenapa? Kata dalam hadis Syama'il, Nabi kalau pakai baju nggak ada polos-polos. Nabi pakai pakaian itu pasti ada dari atas ke bawahnya itu beberapa motif. Jadi baju polos tuh bid'ah itu, Pak. Tapi bid'ah yang mubah, ya, bid'ah yang boleh, bukan bid'ah yang sayyi'ah tadi. Ya, karena itu udah jadi bikin fitnah di masjid, bikin orang bertengkar jamaah dengan mu'allim yang sedang mengajar. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Terakhir kita bacakan satu hadis lagi. Ada orang datang kepada Nabi, ya. Ini akibatnya kalau nggak bawa kacamata. Di Ibnu Umar dikatakan bahwa seseorang datang kepada Rasulullah, dullani ala amalin yanfa'uni Allahu bihi. Wahai baginda, ajarkan aku satu amalan yanfa'uni Allah, yang Allah memberi aku benefit banyak, manfaat banyak. Apa jawaban Nabi? Alaika bi raq'atayil fajr fa inna fiha fadilah.
hendaklah kamu lakukan sholat fajar 2 rakaat, di dalamnya banyak rahasia-rahasia keutamaan. Dan saya sudah banyak jumpa orang yang sukses, yang berislam ya. Salah satunya adalah sholat 2 rakaat fajar. Baik sukses jadi guru, sukses jadi profesor, sukses jadi konglomerat, mereka bangunnya lebih awal. Ilustrasi sederhananya gini, jika ada orang bangun jam 6 sama bangun jam 5, mana yang lebih besar kemungkinan suksesnya? Jam 5. Subuh masuk pukul 4 misalnya. Orang ini sudah bangun setengah 4. Kira-kira persiapan suksesnya lebih banyak mana? Nah, itulah rahasianya kalau kita dapat sholat 2 rakaat fajar ya. Dan betul orang ini kemudian hidupnya jadi disiplin, dan itu tidak pernah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang Arab Mekah, orang Arab Madinah bangunnya Masya Allah. Sampai hari ini balik lagi. Orang Arab itu hari ini kalau malam keluar Pak. Masuk mall, ngopi, makan-makan di rumah makan sampai jam 1, jam 2, habis itu pulang tidur, subuh lewat. Itulah sebabnya sampai hari ini jangankan di Mekah, Al-Quds, kenapa tidak bangkit-bangkit? Inti kalau jalan sebelum subuh itu orang-orang tidur aja. Yang sholat subuh di sana orang Afrika, orang jemaat tabligh, ya kita orang Indonesia. Ini yang dikatakan oleh rahib Yahudi. Kami baru takut kepada orang Islam kalau subuhnya kayak Jumat. Itu kasusnya di sana, bukan untuk anak geng-geng motor yang kemudian jadi touring Islami. Mari kita takutkan Yahudi dengan subuh rame-rame. Enggak ngaruh. Itu asbabul wurudnya, ya, konteks pembicaraannya adalah di Al-Quds. Akhirnya teman-teman ini yang baru hijrah ini salah faham. Dia sholat subuh rame-rame bukan untuk mencari perhatian Allah, tapi untuk menggetarkan Yahudi. Ente lebih percaya Yahudi sama Rasulullah. Rasulullah kasih tahu 2 rakaat sebelum fajar sebelum subuh itu afdal, lebih utama dari dunia isinya, nggak dikerjain. Gira rahib Yahudi nyebarnya di YouTube lagi, nyebarnya di WA lagi. Dijadiin subuh pemburu subuh. Saya geli sama orang yang termotivasi untuk itu. Siapa yang punya gerakan subuh, luruskan niatnya, hidupkan sunnah Nabi. Masa kalian motoran di jalan tapi nggak 2 rakaat? Ya, hidupkan sunnah Nabi. Bukan mau menggetarkan Yahudi, tapi ingin mencari perhatian Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu beliau mengatakan ini sebagai ikhtitam, la tada'u rak'atain qabla salatil fajr fa inna fiha ar-raghaib. Rak'atil fajr hafizulai fa inna fiha ar-raghaib. Jangan tinggalkan salat 2 rakaat sebelum fajar karena di dalamnya ada raghaib. Raghaib hal-hal yang indah, yang bagus, hal-hal yang disebut kebahagiaan. Dan coba rasakan sendiri, salat 2 rakaat sebelum subuh hari itu lebih bahagia dari hari yang lain. Insya Allah, semoga Allah meridai kita semua. Allah bantu kita untuk menjadi hamba yang cinta kepadanya, cinta mengikuti sunnah Rasulnya, tidak berselisih banyak-banyak, lebih banyak mengutamakan al-mahabbah ya, cinta mawaddah sama kita. Ila jami'il muslimin, kita kirimkan Fatihah ke semua umat Islam, wabil khusus yang berniat bantu satu negeri yang sampai hari ini masih diperdebatkan itu, diperebutkan. Kita doakan semoga urusan mereka selesai, yang ditangkap-tangkap itu keluar lagi ya, amin. Ala hadini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Ya azim salli ala sayyidina Muhammad man kana khuluquhu azim. Allahumma azimis salatu wassalamu ala nabiyil azim. Allahumma ya Allah yang maha agung, yang maha besar, mohon lipat gandakan, besarkan juga salawat salam kami kepada Sayyidina Muhammad yang mana akhlaknya juga agung dan besar. Allahumma ya Allah ya Sami' ya Basir ya man yanzur ila qulubina. Wahai Allah yang maha memandang, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menatap isi kolbu kami.
Ij'al fi qulubina ma'rifatak. Ya Allah, jadikan kolbu kami menjadi tempat kami mengenal Engkau. Ya Allah, jadikan kolbu kami menjadi awal dari kami berniat melakukan segala satu kebaikan. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat pada kolbu kami ada noda hitam, ya Allah mohon dibersihkan. Jika Engkau melihat ada nur, mohon diperbesarkan, ditambah. Allahumma ya Allah, tahhir qulubana amma siwak. Ya Allah, mohon bersihkan hati kami dari bayang-bayang selain Engkau. Jadikan qulubana baitan min buyutik. Jadikan kolbu kami adalah rumah-rumah-Mu, tempat mengingat Engkau di dalamnya. Allahumma ya Allah, a'inna ala hubbi sayyidina Muhammad SAW. A'inna ala tiba'i sunnati nabiyina Muhammad SAW. Ya Allah, bantulah kami mengikuti sunnah Nabi-Mu, mengikuti perjuangan Nabi-Mu. Dan ya Allah, berikan kami kemampuan untuk meredam perselisihan-perselisihan, menghapus dendam, kesumat, dan mengislah di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, bahagia di akhirat dengan berjumpa denganmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bi sirri suratil Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah kurangnya. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.